anggaran cuma 13.000 sampai 15.000 per pos. Cukup, sudah dihitung itu. Sudah perhitungan 15.000, kemudian sekian hitung-hitung itu sudah termasuk. Karena kan minyak goreng ini kan bukan bahan, kan? Dia kan sebetulnya adalah apa sih sebenarnya? Bahan yang bukan misalnya kalau ayam itu kan jadi bahan pokoknya kan. Kalau minyak goreng ini kan semacam katalisator lah ya. Jadi barang digoreng gitu. Jadi sebetulnya kan tidak kemudian minyaknya itu kan kebutuhannya tidak sebesar saya kebutuhan ayam, telur, sayur dan lain-lain. Ya, intinya kan ini adalah, mohon maaf ini agak terengah. Jadi intinya kan ini kan bagaimana kita memastikan menyediakan menu yang dimakan oleh anak-anak ini satu aman, yang kedua kan bergizi. Sebetulnya sebelum kita ngomong aman dan bergizi, dilihat secara kasat mata kan orang bisa lihat pantas, nggak pantas. Jadi kami sudah menyiapkan ini, ya semoga doakan ini bisa segera selesai. Jadi intinya kami ingin melibatkan banyak pihak, termasuk orang tua. Jadi kami ingin memastikan orang tua itu tahu bahwa negara kasih makan anaknya apa hari ini, menunya apa, gizinya apa, ya kan, kemudian diberikan jam berapa, hari Senin apa, hari Selasa apa, hari Rabu apa, hari Kamis apa, hari Jumat. Kita ingin transparansi di situ. Jadi bagaimana memastikan satu gini tadi, kalau dengan tidak barang subsidi memang cuklatnya begitu. Ya artinya sudah dihitung dengan perhitungan tidak memakai barang subsidi. Ya jadi memang itu menjadi keharusan, tidak boleh memakai minyak kita, tidak boleh memakai beras SPAP dan gas melon 3 kilo nggak boleh. Karena memang diperuntukkan untuk yang membutuhkan subsidi. Jadi dari sisi kesesuaian harga, kemudian menjadi menu itu sudah dihitung. Ya, jadi bukan ujuk-ujuk karena saya jadi ketua, kepala kemudian diputuskan terus nanti takutnya dikurangi, enggak. Dari awal memang begitu. Satu. Yang kedua, ya mari kita sama-sama kita lihat. Kami mendengar, kami menyimak, kami melihat. Kalau memang ada menu, dilihat kasat mata, pantas nggak? Kalau nggak dirasa apa, laporkan. Kita mau ada transparansi, jadi semua orang boleh. Nggak boleh ada eksklusivitas, nggak boleh ada sembunyi-sembunyi, semuanya harus terang benderang. Ini uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan ke rakyat. Ya, uang rakyat, uang pajak dari rakyat dan harus diberikan kepada anak-anak kita, dan orang yang tidak mendapatkan pun harus mendapatkan akses informasi dari apa yang kita berikan kepada rakyat. Ini tidak hanya terjadi untuk BGN, saya kira untuk terjadi untuk bansos, terjadi untuk semua bantuan, traktor, bantuan benih, semua bisa diakses. Saya kira kita mengarah ke sana. Jadi Presiden Pak Prabowo sudah menekankan, ya partisipasi dari masyarakat harus kita tingkatkan. Jangan sampai ini kan masalah SLA ya, service levelnya mesti bagus lah. Saya memastikan bagaimana service levelnya bagus, menunya bagus, bergizi, aman, diterima dengan tepat waktu, kemudian dikerjakan dengan baik, tidak ada hengki-pengki, tidak ada gratifikasi, tidak ada jual titik. Semua yang melanggar kita bersihkan semua. Dia itu adalah putra terbaik bangsa dan luar biasa. Dan kami sangat berat untuk melepas beliau karena sangat terbantu seluruh capaian Kementerian Pertanian berkat kerja keras Pak Sudaryono selama ini. Itu berat, tapi demi masa depan beliau, ini promosi dan ini tugas berat juga untuk kepentingan negara. Kami ikhlaskan, seluruh Kementerian Pertanian mengikhlaskan beliau. Kami doakan, kami support seluruh pegawai kementerian, kami minta agar tetap mensupport beliau karena MBG adalah off-taker dari komoditas pertanian yang diproduksi oleh petani 160 juta orang. Jadi kami satu sisi kehilangan pasti, tidak rela pasti, tetapi demi negara, demi program prioritas Bapak Presiden kita ikhlaskan. Moga-moga MBG bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya dan kami sangat yakin akan lebih baik daripada sebelumnya. Penggantinya Pak? Penggantinya ya, penggantinya apapun keputusan Bapak Presiden karena hak prerogatif Bapak Presiden kami ikut. Kalau udah mengajukan nama Pak? Kami ikut. Kami tidak punya hak. Menteri saja hak prerogatif Presiden, apalagi wamen menteri semua hak Bapak Presiden. Harapan seperti Pak Sudaryono, Pak Ya. Sosok Mudah-mudahan saya bisa dapat seperti sosok dia. Mudah-mudahan. Karena
Beliau pekerja keras, cerdas, masih muda, energi, sangat terbantu. Ini capaian ini 1 tahun kita tidak impor beras waspada karena kerja keras beliau. Pak, tadi Bapak mengharapkan Pak Sudaryono dapat Itu tergantung Bapak Presiden. Oke. Pak, tadi Bapak mengharapkan Hah? Beliau, kita ikut Bapak Presiden. jadi nggak semuanya Pak, Mas Joni beras premium sekarang di retail, di pasar retail itu lagi langka, Pak. Beras premium, Pak. Adanya beras khusus, Pak. Beras khusus. Iya, Pak. Nanti aku cek. karena katanya produsen udah beli beras modifikasi karena harga tambahnya Tolong sampaikan kepada seluruh, sampaikan ya tulis kepada seluruh pedagang, jangan mempermainkan beras karena itu untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Ya, aku pesan, ini pesan tegas, jangan mempermainkan hajat hidup orang banyak, khususnya beras, karena itu adalah kepentingan orang banyak. Oke.